Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini 19 Maret 2021 kita sudah akan kuliah kedua kalinya ya dari mata kuliah analisis data penelitian kualitatif. Materi pada kesempatan hari ini atau pada kuliah kedua kita hari ini adalah prosedur analisis data kualitatif, di mana nanti kita semua akan memahami terkait dengan prosedur analisis data kualitatif. Tentunya saya tidak akan membandingkan dengan prosedur analisis data kuantitatif. Nanti waktunya terlalu lama, nyimaknya juga terlalu lama, pakai data yang digunakan juga terlalu banyak gitu ya. Ini simple, tetapi nanti saya juga akan mungkin compare sedikit-sedikit saja terkait dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Baik, para mahasiswa semua, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan sehingga kita semua dapat belajar bersama terkait mata kuliah prosedur analisis data kualitatif. Sebelum belajar pada kesempatan kali ini, walaupun menggunakan asinkronus gitu ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami materi perkuliahan. Berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf terlebih dahulu karena kondisi saya yang kurang fit, jadi mungkin saya akan terengah-engah sekali dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang saya sampaikan, maksudnya dalam kondisi saya yang kurang fit ini, tidak menghambat mahasiswa semua dalam memahami apa yang akan kita lakukan bersama terkait dengan pemahaman-pemahaman mendasar terkait prosedur analisis data kualitatif. Oke, teman-teman semua, salah satu kaidah penelitian yang baik adalah analisis data penelitian. Apapun itu, analisis merupakan sebuah langkah yang nyata ketika kita akan memahami bahwa data-data yang dikumpulkan, baik itu melalui kuantitatif, kualitatif, ataupun dengan menggunakan survei dan lain sebagainya, metode apapun gitu ya, itu tidak akan pernah menjadi sebuah informasi yang akurat, informasi yang di dalamnya bisa menjadi sebuah pemecahan masalah atau sebuah konstruksi teori baru, kecuali dengan analisis data penelitian. Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa ada analisis data hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak memiliki arti. Itu yang tadi saya sampaikan ya, bahwa proses dari analisis data itu akan menghasilkan sebuah capaian di mana kita sebagai peneliti memahami terkait data-data yang akan kita olah dan hasil akhirnya akan menjadi sebuah informasi yang lebih penting dibandingkan data mentah itu sendiri. Informasi penting ya terkait dengan pendekatan dari penelitian yang kita gunakan. Di dalam sebuah penelitian kualitatif itu banyak sekali pendekatannya. Di sini mungkin saya tidak akan membahas terkait dengan pendekatan itu karena memang itu harusnya didapatkan di kuliah metodologi penelitian gitu ya. Karena kita fokus ke analisis data, maka di sini saya akan menspesifikasikan terkait dengan prosedur-prosedur analisis data. Oke, kembali lagi ke tergantung kita menggunakan pendekatan yang apa gitu ya. Pendekatan kualitatif itu banyak sekali dan banyak teori menyampaikan dengan kondisi yang berbeda, misalnya Creswell. Creswell menyampaikan bahwa pendekatan kualitatif itu ada naratif,
fenomenologi, grounded theory, terus ada studi kasus, dan lain sebagainya gitu ya. Berbeda dengan Yin, Robert K. Yin, atau berbeda dengan teori terkait pendekatan kualitatif yang dikembangkan oleh Denzin dan Likon dan lain sebagainya. Nah, itu didapatkan di metodologi penelitian. Artinya apa? Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data hasil lapangan ke dalam sebuah pola untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, sehingga dapat menemukan sebuah kajian baru atau penyelesaian masalah dan kesimpulan akhir. Jadi nanti pada kesempatan kali ini nanti akan kita lanjutkan tugas 2. Namun sebelumnya nanti di akhir saya akan mengevaluasi tugas pertama, yaitu terkait dengan pengumpulan judul untuk mini riset teman-teman semua. Jadi proses dari analisis data ini adalah kita membentuk sebuah pola yang diurutkan gitu ya, dari sebelum, pada saat, proses, dan setelah pengumpulan data lapangan yang dikemas ke dalam sebuah rumusan masalah atau big question dan pertanyaan penelitian atau pertanyaan spesifikasi. Jadi nanti tugas 2 adalah teman-teman semua membuat sebuah rumusan masalah atau big question dan atau pertanyaan penelitian. Dua hal itu nanti akan menjadi tugas kedua sebagai tugas untuk persiapan kita semua pengambilan data lapangan. Berbeda dengan kuantitatif. Kualitatif ini tidak baku gitu ya. Seperti saya lupa siapa yang menanyakan kemarin terakhir di perkuliahan pertama. Kalau tidak salah, mungkin redaksinya saya berbeda, tetapi intinya gini, apabila ternyata judulnya nanti akan berbeda ketika sudah memasuki lapangan, itu seperti bagaimana gitu, apakah bisa? Ya, memang seperti itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu tidak baku. Jadi kalau misalnya penelitian kuantitatif itu baku banget ya. Penelitian kuantitatif itu baku, prosedural. Artinya apa? Dari judul sampai akhir itu dia akan inline, harus baku, sesuai dengan prosedur dan tidak boleh diubah-ubah walaupun mungkin di dalam pengambilan data memiliki kondisi yang berbeda. Itu tidak bisa diubah-ubah. Tetapi perlu dipahami semua teman-teman bahwa penelitian kualitatif ini tidak baku. Artinya apa? Ketika kita merancang sebuah kajian penelitian kualitatif dengan rancangan A, pada saat kita proses di lapangan, baik itu menggunakan wawancara, pengambilan data menggunakan dokumentasi, atau menggunakan observasi gitu ya, mungkin akan berubah. Dan hasilnya, peta konsep atau kesimpulan dari akhir penelitian kualitatif itu juga mungkin tidak seperti konsep awal A, tetapi akan bisa berubah menjadi B atau C. Itu adalah kualitatif dan itu sifat kualitatif. Sebagai analogi saja, analogi. Ketika kita akan meneliti sebuah pohon dan atau kayu di dalam hutan. Sebelum penelitian kita membuat konsep. Kita akan meneliti macam-macam kayu yang ada di hutan gitu ya, macam-macam kayu yang ada di hutan. Pola pikir kita terfokus pada satu konsep, yaitu macam-macam kayu di dalam hutan. Ya, entah itu kayu yang pohon gitu ya, yang masih tumbuh pepohonan dan atau kayu yang sudah dari pohon-pohon yang tumbang dan lain sebagainya. Oke. Pada suatu ketika, karena hutan itu sangat luas sekali, kita masuk di dalam hutan gitu ya. Kita akan mengamati kondisi kayu-kayu. Tetapi ketika kita memasuki hutan, ternyata kita menemukan hal-hal yang menarik di hutan gitu ya. Entah ada rumput yang mengelilingi kayu, pohon gitu, atau ada dedaunan yang dibentuk oleh pohon yang kayunya seperti apa gitu ya. Atau kayu yang menarik
dan memiliki akar yang seperti gimana dan lain sebagainya, akhirnya fokusnya tidak hanya sekedar di kayu, tetapi di lingkungan sekitar kayu. Nah, setelah kita keluar dari hutan, kita membawa banyak sekali data-data yang ada di hutan gitu. Akhirnya dari percikan-percikan, nah enggak, dari puzzle-puzzle yang ada gitu ya, yang ada di dalam hutan, itu kita bawa keluar, kita analisis gitu. Salah satu konsep dari penelitian kualitatif kan zigzag ya, itu perlu kita kuasai juga ya, zigzag. Itu apa? Ketika kita sudah kembali ke lapangan, dari lapangan, kita mau analisis data, ternyata data kita belum kaya, kita kembali lagi ke lapangan gitu ya. Kembali lagi ke hutan untuk mencari data-data, terus kembali lagi ke ruangan untuk menganalisis, kembali lagi ke hutan untuk mencari data-data gitu. Ternyata banyak sekali data yang kita, terkumpul gitu ya, seiring dengan kondisi, suasana, cuaca, atau mungkin waktu dan lain sebagainya, sehingga potret yang kita ambil datanya di dalam hutan itu bukan hanya sekedar kayu, seperti apa yang sudah kita konsep pertama, macam-macam kayu gitu ya. Ternyata banyak hal yang kita lihat dan kita olah dan kita menjadi sebuah konsep baru. Akhirnya itu bukan sekedar hanya macam-macam, kayu saja, melainkan juga misalnya, eee, karakteristik hutan apa gitu ya, dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa menurut saya. Seperti yang ditanyakan Mbak siapa saya lupa, nanti saya cek lagi di pertemuan pertama kemarin. Ya, itu adalah sifat atau karakteristik dari kualitatif. Artinya, it's okay, no big problem. Jadi tetap dilanjutkan saja. Misalnya konsepnya dari teman-teman itu adalah seperti kemarin yang sudah teman-teman berikan ke saya, judulnya seperti itu. Hasil akhirnya mungkin akan melenceng dari itu, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi menurut saya ya itu bukan sebuah permasalahan. Oke. Adapun tujuan dari analisis data kualitatif itu adalah mencari makna. Ya, karena kita bukan verifikasi. Kalau kuantitatif verifikasi ya kita mencari sebuah pembenaran dari sebuah data-data kuanti gitu ya, data-data angka. Sedangkan di kualitatif ini adalah kita untuk mencari sebuah makna. Makna-makna yang terkandung di dalam sebuah perlakuan, sebuah sikap, terus, sebuah kejadian, fenomena, dan lain sebagainya, kita olah kata-kata tersebut sehingga menjadi sebuah informasi yang informatif gitu ya. Apakah menjadi restrukturisasi dari sebuah teori atau menjadi sebuah makna-makna, cari cara-cara, prosedur-prosedur, dan atau langkah-langkah untuk bisa dijadikan sebagai dasar dalam sebuah pemecahan masalah. Oke. Nah, ini teman-teman prosedur dari analisis data penelitian kualitatif. Dalam melakukan analisis data harus didasarkan pada prosedur tertentu. Perhatikan ya, prosedur ini. Jadi yang pertama adalah pengumpulan data. Tahap pertama ini merupakan tahap awal kegiatan analisis data, yaitu mengumpulkan data. Bisa menggunakan wawancara, menggunakan observasi, dan menggunakan dokumentasi atau FGD. Nah, kemarin saya menyampaikan tidak langsung gitu ya, artinya kenapa tidak langsung? Jadi kalau langsung berarti kita sebagai peneliti itu bertemu langsung dengan partisipan, narasumber, sebagai orang-orang yang kita teliti gitu ya. Tetapi apabila tidak langsung adalah dikarenakan sebuah fenomena atau mungkin dari segi demografi yang tidak mencukupi, kebutuhan waktu misalnya jaraknya sangat jauh, atau karena mungkin sebuah wabah penyakit misalnya Covid, sehingga karena distance jadi tidak bisa untuk langsung tatap muka gitu ya. Itu bisa dialihkan atau bisa disubstansi dengan menggunakan tidak langsung ya menggunakan platform-platform. Ada juga pertanyaan menarik, saya juga lupa, ya Allah saya memang tidak bisa menghafalkan. Baru saja ya tadi
discuss di, pertemuan pertama, saya lupa benar. Jadi bagaimana untuk memastikan bahwa data itu valid? Jadi teman-teman, di dalam sebuah prosedur penelitian dan analisis data kualitatif, validitas atau kevalitan dari data-data kualitatif itu bisa menggunakan triangulasi. Triangulasi itu ada teknik, sumber, metode gitu ya. Bisa menggunakan tiga-tiganya dan atau bisa diambil salah satu saja. Apabila tidak tidak ingin banyak banget langkahnya gitu ya, tetapi kalau misalnya mau diambil semua juga nggak apa-apa, itu lebih valid lagi nanti datanya bisa digunakan. Nah, selanjutnya bisa menggunakan trustworthiness dan lain sebagainya. Nah, nanti akan saya sampaikan bagaimana prosedur itu, kevalidan itu, bisa digunakan sebagai, data yang dijadikan untuk penelitian ini adalah valid, benar-benar valid, seperti itu. Oke, tentunya lagi-lagi ya, tentunya ketika kita menggunakan, sebuah pengambilan data tidak langsung, kita harus memahami karakteristik dari pengambilan data. Kalau kita tidak langsung artinya ya tidak tatap muka, kita tidak perlu menggunakan observasi partisipatif. Kenapa demikian? Karena observasi itu kan langsung gitu ya, kita memahami secara langsung bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kondisi praktek-praktek yang dilakukan oleh para narasumber gitu ya. Kita mengamati secara langsung. Apabila kita menggunakan, teknik yang tidak langsung, ya tentunya kita tidak bisa mengamati itu semua gitu ya, jadi tidak perlu digunakan. Dan dalam pengumpulan data ini, teman-teman tidak harus menggunakan ketiga-tiganya atau keempatnya. Misalnya dokumentasi, observasi, FGD, wawancara, semuanya diambil, nggak perlu juga. Kecuali kalau memang mau memaknainya secara luas, secara kaya raya dengan data-data yang ada gitu ya, silakan saja nggak apa-apa. Tetapi karena kita mini riset, kita cukup mengambil satu atau 2 saja. Oke ya? Oke, ini adalah pengumpulan data. Selanjutnya itu ada apa? Reduksi data. Nah, reduksi data itu teman-teman, merupakan proses, mengorganisasi hasil penelitian dan membuang yang tidak diperlukan dalam penelitian, sehingga pengambilan kesimpulan penelitian itu kita dapatkan. Jadi nanti pasti banyak sekali data-data itu yang mungkin tidak relevan dengan apa yang akan kita cari. Nah, itu akan kita reduksi data atau kita olah kembali. Ini adalah proses ya, termasuk proses ya, proses analisis data ya. Karena kita harus mengolah mana data-data yang benar-benar relevan dengan apa yang dijadikan sebagai topik kajian atau penelitian kita dan mana yang tidak relevan. Nah, itu nanti kita reduksi data. Oke, nanti tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan software sehingga nanti untuk manual kita menyesuaikan gitu ya. Oke, the next adalah pengkodean. Nah, ini adalah tahap ketiga. Nanti insya Allah saya akan bantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara pengkodean ini dengan menggunakan software gitu ya. Pengkodean itu apa? Yaitu, proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua pernyataan, pada seluruh data-data yang ada gitu ya, dan di-match-kan dengan, protokol pengambilan data. Protokol pengambilan data itu ada 2 hal yang tadi itu saya sampaikan, big question sama pertanyaan penelitian. Pengkodean ini bertujuan untuk mengumpulkan data, berdasarkan big question dalam penelitian yang sedang kita kaji. Kalau dipahami secara mendengarkan apa yang saya sampaikan mungkin belum nyampe sebenarnya kode-kode itu apa gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah memiliki data dari mini riset gitu ya, memang salah satu tujuan saya membuat mini riset supaya teman-teman memahami data-datanya sendiri gitu ya, karena memang data kualitatif itu sangat tidak baku sehingga
Hanya teman-teman sendiri yang sebagai human instrument, key instrument dalam penelitian yang memahami proses data itu dari awal sampai dengan proses analisis dan atau kesimpulan, sehingga nanti kode-kode itu yang akan memahami ya teman-teman sendiri. Nah, nanti akan saya bantu bagaimana cara bekerja untuk membuat sebuah pengkodean di dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya adalah pengujian. Pengujian ini adalah proses, pengujian kualitas data gitu ya, baik dari segi validitas yang meliputi triangulasi atau trustworthiness, dari pengumpulan data hingga pengambilan kesimpulan. Nah, nanti setelah data terkumpul biasanya kita akan, melakukan sebuah triangulasi. Itu adalah sebuah hal yang bisa dijadikan sebagai konfirmasi dari kita peneliti kepada para narasumber atau partisipan gitu ya, untuk dijadikan sebagai, bahan apakah data-data tersebut itu sudah relevan dengan apa yang disampaikan oleh, para narasumber atau partisipan gitu ya. Nah, hal tersebut, dijadikan sebagai tadi itu, langkah untuk kita bisa memvalidasi, data penelitian. Oke, sebentar ya. Oke, terus selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi ini merupakan proses menggambarkan data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram dengan berbagai ukuran kecenderungan sentral dan ukuran dispersi. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik data dari penelitian kualitatif. Nah, ini adalah hasil akhir dari penelitian kualitatif atau peta konsep dari penelitian kualitatif. Nah, dari rangkaian prosedur ini, teman-teman, sebenarnya ini adalah prosedur umum di dalam sebuah analisis data penelitian kualitatif. Tetapi, banyak sekali prosedur yang bisa kita lakukan sesuai dengan ahli-ahli tertentu gitu ya. Misalnya ketika kita eh, menggunakan prosedur analisis data dengan pendekatan studi kasus. Nah, masing-masing studi kasus ini memiliki ahli-ahli sendiri dalam prosedur atau proses analisis data. Misalnya, Mills Haberman, dia memiliki prosedur sendiri sehingga berbeda dengan prosedur yang dimiliki oleh teori Robert Kayin gitu ya, di pendekatan studi kasus. Berbeda juga ketika di pendekatan fenomenologi. Karena memang kualitatif ini sangat kaya dan sangat banyak sekali pendekatan, satu pendekatan saja sudah memiliki banyak teori ahli gitu ya. Misalnya yang tadi itu pendekatannya studi kasus, teori ahlinya kan banyak gitu ya. Ada dari Robert Kayin, Mills Haberman, Creswell, semuanya masing-masing memiliki prosedur sendiri gitu ya. Nah, itu yang nanti bisa kita sesuaikan. Tetapi pada dasarnya prosedur analisis data penelitian kualitatif adalah seperti ini. Pengumpulan data, reduksi data, pengkodean, pengujian, dan interpretasi. Oke, saya janji insya Allah kita akan memahami analisis data sampai akhir dari mini riset, yaitu pengambilan keputusan. Atau mungkin nanti kalau misalnya sampai kita masih ada waktu, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara membahas dari hasil analisis data penelitian kualitatif. Oke, kapan analisis data itu dilakukan? Kemarin saya sudah menyampaikan, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa teman-teman perlu mengetahui bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan bukan hanya saat setelah melakukan pengambilan data lapangan, melainkan analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan mulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah dalam penelitian kualitatif yang akan dikaji.
Pada saat sebelum peneliti terjun atau pada saat, teman-teman sebelum terjun ke lapangan untuk mengambil data dan berlangsung secara terus-menerus sampai memiliki hasil penelitian. Sebagian besar para peneliti kualitatif itu melakukan analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Nah, yang tadi saya sampaikan termasuk zigzag tadi itu, yaitu adalah sebuah proses analisis juga. Oke ya. Oke, bagaimanakah proses analisis data dilakukan? Nah, ini ya ada sebelum, selama, sama setelah. Pada saat sebelum nih teman-teman ya, pada saat sebelum, eee, penelitian atau saat sebelum kita pengambilan data di lapangan itu, teman-teman sebagai peneliti itu telah melakukan analisis data sebelum, melakukan penelitian di lapangan gitu ya. Jadi teman-teman itu sudah mengumpulkan data-data di lapangan sebelum memasuki lapangan dengan cara mengkaji-kaji atau literatur review terkait dengan topik-topik dan atau pokok kajian yang akan kita gunakan atau jadikan sebagai penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan analisis sebelum, eee, ke lapangan gitu ya, itu artinya data yang kita kumpulkan itu masih bersifat sementara. Jadi, dia tetap akan berkembang setelah teman-teman semua masuk dan selama di lapangan. Gini, saya contohkan ya, jika seseorang ingin mencari teori terkait dengan kinerja guru di sekolah, berdasarkan karakteristik lingkungan dan iklim sekolah, maka dapat diduga bahwa kinerja guru di dalam sekolah tersebut baik. Oleh karena itu, peneliti kemudian mengajukan usulan penelitian di mana fokusnya adalah ingin menggali lebih dalam terkait kinerja guru di sekolah tersebut lengkap dengan karakteristiknya. Begitu peneliti memasuki lapangan, dalam hal ini adalah sekolah sebagai objek penelitian, ternyata kinerja guru tidak sesuai harapan yang sudah dituliskan dalam proposal penelitian. Nah, perlu diingat bahwa peneliti kualitatif itu tidak baku karena fokus penelitian bersifat sementara dan akan berkembang setelah di lapangan. Oleh karena itu, tepat sekali jika analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses penelitian. Oke. Terus bagaimana nih selama sama setelahnya gitu ya? Analisis selama dan setelah di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, teman-teman sebagai peneliti gitu ya, itu sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancari setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Itu adalah proses dari analisis data penelitian kualitatif. Nah, ini adalah sebuah prosedur analisis. Ada beberapa prosedur analisis yang mungkin perlu nanti teman-teman pahami gitu ya. Oke, yang pertama adalah natural setting. Oke, natural setting itu apa? Natural setting itu adalah teman-teman sebagai peneliti itu cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Nah, teman-teman sebagai peneliti gitu ya, pada saat penelitian kualitatif tidak membawa individu-individu ini ke dalam laboratorium atau dalam situasi yang telah disetting sebelumnya, tidak pula membagikan pedoman-pedoman kepada mereka. Informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural yang menjadi karakteristik utama dari penelitian kualitatif. Dalam setting yang alamiah, para peneliti kualitatif melakukan interaksi face-to-face sepanjang penelitian. Itu adalah setting
natural setting atau natural ya di lokasi kejadian gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman sebagai kunci utama di dalam sebuah instrumen penelitian kualitatif. Ini hal yang berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif, instrumennya didapatkan dari hasil-hasil kajian teori di bab 2 secara mendalam dan kaya terkait dengan teori apapun yang akan digunakan di dalam penelitian sehingga dijabarkan ke dalam sebuah instrumen. Sedangkan di kualitatif, key instrumen itu adalah kita sendiri sebagai peneliti. Kenapa demikian saya meminta teman-teman untuk membuat mini riset? Ya karena memang data yang akan digunakan itu adalah data yang berasal dari proses yang teman-teman pahami sendiri gitu. Ketika saya membuatkan data dan ketika teman-teman tidak memahami data yang saya buatkan karena kita memiliki pola pikir yang berbeda, itu sangat disayangkan sekali dan saya sangat meyakini bahwa suatu ketika nanti teman-teman pada saat proses analisis data itu tidak memahami pola data yang saya berikan. Kenapa? Karena saya dan teman-teman memiliki kacamata analitis yang berbeda. Oleh karena itu, kenapa saya membuat mini riset, sehingga teman-teman mahasiswa itu memahami apa yang akan dilakukan, karena memang keuntungannya di situ. Teman-teman memahami proses dari awal, misalnya dari penentuan tema gitu ya, dari eh, pembuatan prosedur pengambilan data, misalnya big question dan pertanyaan penelitian, dari nanti reduksi data, dari nanti di kode gitu ya, dari membuat kategori, selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dan analisis dengan menggunakan software, teman-teman sudah memahami gitu ya, memahami dari awal sampai akhir. Makanya kenapa saya buat mini riset ya karena memang supaya teman-teman lebih memahami, memaknai dan lebih paham langkah-langkah serta prosedur yang teman-teman lakukan gitu ya. Kalau saya hanya menjejali dengan mempersiapkan data, takutnya nanti teman-teman tidak memahami karakteristik dari prosedur analisis data kualitatif. Kenapa demikian juga saya meminta untuk beda dengan topik tesis? Ya karena memang ini mini riset, di mana mini riset ini adalah sebuah riset riset yang bukan dijadikan sebagai syarat untuk kelulusan gitu ya. Dan karena mini riset ini adalah riset yang sangat pendek waktunya, jadi tidak mungkin itu akan dijadikan sebagai sebuah tesis gitu ya. Sehingga saya memang menghendaki untuk bisa memperkaya diri teman-teman untuk melakukan sebuah prosedur analisis dan mem, mem, apa ya, memperbanyak pemahaman terkait dengan pola-pola analisis seperti itu. Nah, terus apa maksudnya researcher as key instrument? Jadi, para peneliti kualitatif, dalam hal ini kita semua gitu ya, yang akan melakukan penelitian kualitatif itu mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi, perilaku, atau wawancara dengan para partisipan. Nah, hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan protokol atau pedoman. Protokol atau pedoman dalam kuantitatif itu adalah instrumen. Kalau protokol atau pedoman dalam kualitatif ini adalah jabaran dari misalnya ya pertanyaan wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Nah, itu peneliti sendiri itu yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi. Para peneliti kualitatif tidak menggunakan pedoman atau protokol yang dibuat oleh peneliti lain. Nah, ini yang menjadikan saya untuk teman-teman semua bisa membuat protokolnya seperti apa, pedomannya seperti apa, seperti itu juga karena memang teman-teman yang nanti akan memahami prosesnya, gitu ya. Oke, next adalah multiple sources of data. Jadi para peneliti kualitatif itu biasanya memilih data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, boleh nanti ketika mini riset
tetapi tidak perlu empat-empatnya digunakan gitu ya, boleh 2 atau, 3, tapi jangan satu juga ya. Standar aja 2 gitu, nanti ambil 2 saja supaya tidak terlalu lama. Karena mini riset waktunya juga 7 kali pertemuan gitu ya, 7 kali pertemuan artinya ya hanya 7 minggu, dan itu sangat singkat sekali, supaya tidak terlalu lama untuk proses ambil data, jadi digunakan satu atau 2 saja nggak apa-apa. Nah, kemudian peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna dan mengolahnya ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data. Ya, ini multiple source of data. Nah, selanjutnya adalah inductive data analysis. Para peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas, induktif, dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Nah, ini teman-teman ya. Proses ini teman-teman ya, ini adalah proses induktif. Proses induktif itu adalah mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang terkait dengan tema-tema, database penelitian, sehingga kita sebagai peneliti itu berhasil membangun serangkaian tema yang utuh. Itu adalah induktif. Oke, selanjutnya adalah participants meaning. Oke, gini ya, participants meaning itu adalah keseluruhan, pada saat keseluruhan proses penelitian kualitatif, kita sebagai peneliti itu terus fokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian, bukan makna yang disampaikan oleh peneliti atau penulis lain dalam literatur tertentu gitu ya. Jadi kita memahami apa yang disampaikan oleh para partisipan atau narasumber terkait dengan topik-topik dari kajian-kajian penelitian kita gitu ya. Eee, Misalnya seperti ini. Oh, enggak. Misalnya ketika, eee, apa namanya, kita ke lapangan gitu ya. Misalnya ketika kita ke lapangan, kita memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber, bukan kita membawa ke lapangan terkait dengan teori-teori dari apa yang kita pahami terkait dengan topik kajian. Nah, itu misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah emergent design. Oke, ini adalah apa ya, eee, karena proses penelitian kualitatif itu selalu berkembang dinamis gitu ya, ini artinya, rencana awal penelitian tidak bisa secara ketat dipatuhi. Nah, itu seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, ditanyakan juga sama teman mahasiswa gitu ya, bahwa Eee, semua tahap dalam proses ini, tahap emergent design gitu ya, itu bisa saja berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data ya. Jadi tadi itu ketika konsepnya kita A, selama proses pengambilan data mungkin di akhir itu tidak A, tapi bisa B atau C gitu ya. Misalnya nih, saya kasih contoh gitu ya, pertanyaan-pertanyaan bisa saja berubah. Strategi juga pengumpulan data juga bisa berganti dan atau individu-individu yang diteliti serta lokasi-lokasi yang dikunjungi juga bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, gagasan utama di balik penelitian kualitatif sebenarnya adalah mengkaji masalah atau isu dari para partisipan dan melakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai masalah tersebut. Oke, the next yaitu theoretical lens. Nah, teman-teman, kita sebagai para peneliti kualitatif gitu ya, seringkali menggunakan perspektif tertentu dalam penelitian, seperti konsep kebudayaan, etnografi, terus perbedaan gender, ras, atau kelas yang muncul dari orientasi teoritis gitu ya. Nah, terkadang pula penelitian dapat diawali dengan mengidentifikasi terlebih dahulu konteks sosial, politis, atau historis dari masalah yang akan diteliti. Nah, ini theoretical lens. Oke,
Selanjutnya adalah interpretatif. Nah, penelitian kualitatif itu merupakan salah satu bentuk penelitian interpretif, di mana di dalamnya para peneliti atau kita sebagai peneliti kualitatif itu membuat suatu interpretasi atas apa yang dilihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pahami. Nah, interpretasi-interpretasi itu bisa saja berbeda dengan latar belakang, sejarah, konteks, dan pemahaman-pemahaman sebelumnya gitu ya. Setelah laporan penelitian diterbitkan, barulah para pembaca dan para partisipan akan melakukan interpretasi yang seringkali berbeda dengan interpretasi peneliti. Karena pembaca, partisipan, dan peneliti sama-sama terlibat dalam proses interpretif, ini tampaklah bahwa penelitian kualitatif memang menawarkan pandangan-pandangan yang beragam atau suatu masalah. Dan yang terakhir itu adalah holistic count. Nah, kita sebagai peneliti kualitatif ya teman-teman itu kan berusaha untuk membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Nah, hal ini melibatkan usaha pelaporan perspektif-perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha sketsaan atau gambaran besar yang muncul atau hasil akhir dari penelitian kualitatif gitu ya. Untuk itulah kita sebagai peneliti kualitatif diharapkan dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai proses atau fenomena utama yang diteliti. Nah, nanti di dalam software Atlas TA itu nanti kita akan membuat sebuah gambaran atau apa ya, kalau di kuantitatif itu path analysis gitu ya atau SAM gitu ya. Itu dijadikan sebagai sebuah kesimpulan akhir dalam penelitian. Nah, teman-teman, ini adalah prosedur analisis data kualitatif. Selanjutnya, saya akan mengevaluasi judul dari mini riset yang sudah disampaikan pada pertemuan awal. Untuk yang saya warna merah, nanti bisa menyesuaikan, tetapi lagi-lagi saya minta maaf, saya tidak akan pernah memberikan data. Kenapa demikian? Karena kalau data kuantitatif enak gitu ya, bisa dibuatkan dan bisa dipahami karena memang prosedur analisis datanya baku, terus kita juga punya kesimpulan yang baku gitu ya, penarikan kesimpulan yang baku misalnya P value lebih besar dari atau P value kurang dari dan sebagainya itu seperti apa. Nah, karena kualitatif ini tidak baku, maka saya tidak akan menampilkan data atau menyiapkan data. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita atau teman-teman sebagai key instrumen ya teman-teman sendiri yang nanti akan bisa memahami data-data tersebut dan proses seluruhnya dari awal sampai akhir. Oleh karena itu yang saya tandai merah nanti bisa menyesuaikan dengan catatan saya tidak akan pernah memberikan atau menyiapkan data. Dan saya mengingatkan sekali lagi, nanti mungkin kalau saya menemukan bahwa judul yang di sini ini adalah judul tesis, nanti akan saya diskualifikasi, artinya sampai akhir saya tidak akan pernah memberikan nilai. Jadi tolong untuk membuat mini riset ini sebagai kajian dan proses latihan teman-teman di dalam sebuah analisis kualitatif dengan menggunakan judul bukan judul tesis. Saya ingatkan, ketika saya nanti mungkin akan mengetahui bahwa menemukan judul tersebut adalah dengan judul tesis, maka saya akan diskualifikasi, saya tidak akan pernah memberikan nilai pada teman-teman mahasiswa sampai akhir. Oke ya, dan monggo yang warna merah menyesuaikan, terserah kalau memang tidak menghendaki membuat mini riset ya artinya berhenti saat ini juga, karena percuma saja karena sampai akhir nanti saya hanya akan memberikan teori dan teman-teman yang akan praktek sendiri dengan tugas-tugas, termasuk hari ini nanti akan saya berikan tugas 2. Oke ya. Yang warna hijau, saya minta maaf. Warna hijau ini perlu direvisi gitu ya. Kita pahami bersama bahwa efektivitas itu adalah kita hendak mengetahui apakah efektif atau tidak
gitu ya, efektif atau tidak, baik penggunaan media belajar atau baik metode blended learning dan lain sebagainya. Untuk kita mengetahui atau menjawab iya atau tidak, itu membutuhkan data-data kuantitatif, di mana data kuantitatif itu memiliki indikator ketercapaian ya dan tidak. Artinya apa? Nomor 9, Mbak Rafida, dan nomor 18, Mbak Sari Wahyuni, silakan untuk merevisi kembali judul tersebut tidak menggunakan kata efektivitas, karena itu adalah quantitative research, bukan kualitatif. Sedangkan untuk teman-teman yang tidak ada warnanya, silahkan untuk melanjutkan tugas kedua gitu ya, yaitu persiapan pengambilan data. Nah, ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, judul yang sudah ada dijabarkan ke dalam big question, lalu ke pertanyaan yang spesifik. Tidak perlu banyak-banyak big question-nya ya, kita maksimal 3 saja atau 2 saja. 2 big question dengan pertanyaan spesifik terserah. Bagaimana cara membuatnya gitu ya? Ini contohnya. Misalnya saya punya judul terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Big question saya ada 2, yaitu apa peran kepala sekolah dan nomor 2 tolak ukur apa yang dijadikan sebagai capaian gitu ya. Nah, pertanyaan spesifiknya ada itu. Nanti disesuaikan. Teman-teman monggo silahkan pertanyaan spesifiknya berapa, tetapi big question-nya 2 saja supaya nanti datanya tidak terlalu banyak, tidak menggembung gitu ya, tidak terlalu banyak. Oke, dan ini adalah penyelesaian tugasnya. Download template melalui itu ya, di bit.ly tugas 2 underscore persiapan pengambilan data. Tuliskan sesuai dengan arahan di template. Saya sudah menuliskan arahan-arahan. Nanti dihapus saja itu komen yang di sebelah kanan gitu, seiring dituliskan judul dan big question sama pertanyaan penelitian. Nah, setiap teman-teman mahasiswa tugasnya diberi nama file tugas 2, nama lengkap, lalu dikirimkan secara kolektif melalui ketua kelas dengan nama WinRAR atau WinZip-nya adalah tugas 2 analisis data penelitian kualitatif ke email saya ya, fitrinurmahmudah@uad@gmail.com. Baik, apabila nanti ada diskusi, apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman untuk membubuhkan di kolom komentar YouTube gitu ya. Seperti biasa, kehadiran akan saya tandai dengan teman-teman aktif bertanya dan diskusi, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar menanyakan kepada saya, sebenarnya diskusi juga kepada teman-teman yang ada di kolom komentar gitu ya. Oke, dan H+3 seperti biasa, selebihnya jika tidak ada aktivitas apapun dari teman-teman, ya saya anggap teman-teman tidak hadir di dalam perkuliahan ini. Nah, tugas kedua ini dikumpulkan paling lama H+4 gitu ya, atau H+3 atau 4, satu file ya sama ketua kelas Mas Didi gitu ya. Nanti supaya saya bisa mengevaluasi sebelum pekan depan saya akan menjelaskan terkait dengan proses pengambilan data, dan nanti pekan depan itu juga teman-teman ada tugas 3 yaitu pengambilan data. Setelahnya nanti kita akan praktik analisis data dengan menggunakan software. Nanti softwarenya saya bagi ke teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas segala waktu yang sudah diupayakan oleh teman-teman, ya walaupun asinkronus gitu ya. Semoga materi apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan teman-teman juga bisa menambah wawasan gitu ya terkait dengan prosedur analisis data kualitatif, sehingga saya berharap ketika teman-teman disiplin sesuai dengan arahan saya terkait tugas-tugas, saya mampu memberikan praktik-praktik analisis data sesuai harapan gitu ya. Jadi supaya mutual seperti kemarin yang saya sampaikan, kita semoga bisa bekerja sama dengan baik. Baik, terima kasih.
banyak kesalahan sekali, saya mohon maaf, termasuk noise-noise yang ada di lingkungan rumah saya gitu ya, saya minta maaf. Sekian dari saya, marilah kita akhiri kuliah kedua kita dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak kesalahan, saya mohon maaf lahir batin, tetap semangat, selesaikan tugas 2 supaya nanti bisa kita, mengikuti tugas-tugas selanjutnya dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.